Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Zahra Putri Arif dari 2B Ilmu Komunikasi dengan NIM 2501030100. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Siti Munawati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Konsep Dasar Strategi Pembelajaran Learning Revolution pada Pembelajaran PAI. Baik, dilanjut ke pembahasan di latar belakang. Nah, jadi di latar belakang ini, pendidikan merupakan usaha untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi agar menjadi manusia yang berilmu, berakhlak, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Namun, dalam kenyataannya, proses pembelajaran di sekolah masih sering menggunakan metode ceramah dan hafalan, sehingga siswa cenderung pasif dan kurang memahami materi yang dipelajari. Hal tersebut juga terjadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang seharusnya tidak hanya menekankan teori, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku siswa. Diperlukan strategi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan melalui konsep learning revolution agar proses belajar menjadi lebih efektif dan tidak membosankan. Baik, dilanjut ke materi pengertian learning revolution. Jadi learning revolution ini merupakan konsep pembelajaran yang menekankan proses belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan. Konsep ini juga hadir sebagai bentuk perubahan terhadap sistem pembelajaran lama yang terlalu berpusat pada guru yang lebih banyak menggunakan metode hafalan. Dalam learning revolution, belajar tidak hanya dipahami sebagai kegiatan menerima materi pembelajaran, tetapi juga sebagai proses perubahan perilaku yang diperoleh melalui pengalaman dan latihan. Jadi konsep ini tuh menempatkan siswa sebagai bagian aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga ikut berpikir, berdiskusi, dan mengembangkan kreativitasnya. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih hidup, menarik, dan mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Lalu dilanjut di konsep learning revolution. Konsep ini menjelaskan tentang bahwa otak manusia ini terdiri dari otak kiri dan otak kanan yang memiliki fungsi berbeda dalam proses pembelajaran. Jadi di otak kiri ini berkaitan dengan kemampuan logika, bahasa, membaca, menulis, dan menganalisis. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, seni, emosi, dan berhubungan dengan memahami gambar dan warna. Dalam sistem pendidikan pembelajaran lebih banyak menekankan penggunaan otak kiri sehingga kreativitas siswa kurang berkembang. Jadi melalui konsep learning revolution ini, proses pembelajaran diharapkan mampu menyeimbangkan penggunaan otak kanan dan otak kiri supaya siswa tidak hanya berpikir logis, tetapi juga siswa mampu mengembangkan kreativitas dan imajinasi dalam belajar. Lalu dilanjut dengan implementasi learning revolution dalam pembelajaran PAI. Jadi di implementasi ini diterapkan dengan menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan inovatif. Dalam konsep ini, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran agar lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Guru ini berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa selama proses belajar berlangsung. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat. Jadi untuk mengembangkan ide-ide yang dimiliki. Namun, selain itu juga pembelajaran juga dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, simulasi, praktik langsung, dan penggunaan media pembelajaran agar suasana belajar tidak monoton dan lebih menarik. Nah, melalui penerapan learning revolution ini, siswa diharapkan tidak hanya memahami materi agama secara teori saja, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih hidup, efektif, dan mudah dipahami oleh peserta didik.
Nah, dilanjut dengan model learning revolution. Jadi di model pembelajaran ini menekankan keaktifan siswa dalam proses belajar. Dalam model ini, pembelajaran tidak lagi dilakukan secara monoton dengan metode ceramah saja, tetapi menggunakan berbagai kegiatan belajar untuk membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan mudah memahami materi. Jadi, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya, sehingga suasana belajar menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Proses pembelajaran juga untuk menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Lalu dilanjut dengan pembahasan strategi pembelajaran pada learning revolution. Jadi strategi ini bertujuan untuk menciptakan proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Strategi ini digunakan untuk mengubah pembelajaran yang sebelumnya hanya berpusat pada guru dan menjadi pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar. Dalam strategi ini, guru tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan mencari informasi secara mandiri. Jadi, guru juga menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, seperti diskusi kelompok, simulasi, dan praktik langsung. Jadi agar siswa tidak merasa bosan saat belajar. Nah, melalui strategi ini pembelajaran diharapkan untuk siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir, berkreativitas, untuk percaya diri, serta mampu bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain dalam proses pembelajaran. Lalu di sini ada kelebihan dari learning revolution. Konsep learning revolution ini memiliki beberapa kelebihan dalam proses pembelajaran. Di pembelajaran menjadi lebih aktif karena siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Selain itu, suasana belajar menjadi lebih menyenangkan sehingga siswa tidak merasa bosan. Jadi, strategi ini juga membantu kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta rasa percaya diri peserta didik. Dalam pembelajaran PAI, learning revolution dapat membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dengan lebih baik karena pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga bagaimana cara pengalaman dan praktik langsung. Lalu di sini ada tabel perbandingan pembelajaran tradisional dan learning revolution. Di sini ada aspek pembelajaran tradisional dan learning revolution sendiri. Yang pertama itu ada aspek dalam pusat pembelajaran yang menggunakan pembelajaran tradisional sebagai guru dan learning revolutionnya itu siswa. Yang kedua aspeknya itu metode yang menggunakan pembelajaran tradisional seperti ceramah dan hafalan. Lalu learning revolutionnya itu bisa digunakan dengan diskusi, praktik, dan simulasi secara langsung. Yang ketiga ada aspek peran siswa yang menggunakan pembelajaran tradisional yang dengan pasif. Learning revolutionnya ini menjadi aktif. Lalu yang terakhir ada aspek dari suasana belajar. Jadi pembelajaran tradisional ini terlalu monoton sehingga learning revolutionnya sendiri itu bisa menyenangkan. Jadi mempunyai perbandingan antara pembelajaran tradisional dan learning revolution. Baik, yang terakhir ini ada kesimpulan. Jadi, berdasarkan pembahasan dalam buku dapat disimpulkan bahwa learning revolution merupakan konsep pembelajaran yang menekankan kegiatan belajar aktif, kreatif, inovatif, dan juga menyenangkan. Pembelajaran ini bukan hanya berfokus pada hafalan saja, tetapi juga pada proses perubahan perilaku melalui pengalaman dan latihan sehingga